إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Bagaimana agar supaya kita tidak salah jalan dalam ibadah kepada Allah? Karena ibadah ini adalah perjalanan rohani menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk juga dalam i'tikad, karena banyak orang berbicara agama, berbicara ibadah. Ya. Contohnya, saya pernah membaca buku berjudul Menghadirkan Allah dalam sholatnya. Ya, jadi Allah dihadirkan, berarti Allah itu jauh, didatangkan, hadirkan, datang. Sekilas ini mentereng, ini pernyataan menghadirkan Allah. Akan tetapi secara akidah ini bermasalah. Kenapa? Allah hadir berarti Allah jauh, didekatkan. Terus bagaimana yang benar? Jadi Allah itu maha besar, maha hadir, maha gaib dan lain sebagainya. Ini kita harus belajar akidah yang benar. Jadi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kebesaran Allah? Seluruh alam semesta ini berada dalam genggamannya. Artinya berada dalam kekuasaannya, berada dalam pantauannya, dan sebagainya. Dan bumi, langit, sampai langit ketujuh, dan sampai ke dimanapun, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana ya sesuatu yang sangat kecil. Bisa jadi hanya sebutir debu besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kebesaran Allah? Tidak bisa dijelaskan. Itu. Lalu kalau sudah Allah maha besar begini, dihadirkan gimana? Berarti kalau sudah kata menghadirkan, ini ada tempat. Sementara Allah tidak butuh tempat, dan Allah yang menciptakan tempat. Termasuk waktu. Allah tidak butuh waktu, karena Allah yang menciptakan waktu. Terus bagaimana? Yang benar bukan menghadirkan Allah. Yang benar itu menghadirkan hati di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dihadirkan di hadrat Allah. Bagaimana menghadirkan hati di hadrat Allah? Ya ada tahapan-tahapan. Allah maha suci, maka hatinya harus suci. Karena tidak bisa najis bertemu dengan suci, bercampur dengan suci juga tidak bisa. Sehingga inilah dalam Islam akhirnya ada tahapan-tahapan. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Yang pertama yaitu mencuci hati dengan bertaubat. Ya, disucikan hatinya. Dari apa? Dari dosa. Setelah bersih, dosanya relatif kecil, maka naik ke istiqomah sampai menjadi takwa. Nah, orang-orang para ahli ma'rifah ibadahnya kepada Allah karena ketakwaannya. Mengekspresikan ketundukan total penuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi sirra wa alan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan karena Allah, baik dalam kesendirian ataupun bersama orang lain, sama saja. Jadi sholatnya khusyuk, sendirian khusyuk, di depan orang banyak juga khusyuk. Baca Qur'annya tartil, sholat sendirian tartil, di depan orang banyak juga tartil. Rukuk sujudnya penuh dengan tumaknina yang sempurna, sendirian termasuk bersama orang banyak, sama. Ya kalau karena Allah begitu. Tapi kalau tidak karena Allah, ketika sholat sendirian pakai surat-surat pendek, kemudian gerakannya seperti seperti capung cawi, wat. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi kalau berbeda antara ketika ibadah sendirian atau bersama orang lain, tandanya belum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama ini at-taubah, jadi membersihkan dosa dulu. Kemudian setelah itu orang yang ibadah dengan penuh kesadaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
ada yang mendapatkan rizki karena Allah yang menarik ke hadrahnya. Jadi Allah yang menarik dia ke hadrahnya. Dengan cara bagaimana? Dinaikkan tingkatannya, makomnya ke makam al-iman. Orang-orang mukmin, golongannya para aulia. Bagaimana sudah masuk dalam golongan ini, tetap setiap hari beristighfar. Cuma kalau Muslim istighfarnya membersihkan hati dari dosa. Orang mukmin istighfarnya adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Mengobati hati dari penyakit-penyakit yang merusak ibadahnya. Sehingga ya, yang pertama ya, dibersihkan dari sifat riya. Karena banyak orang beribadah tanpa disadari atau dia sadar cuma tidak bisa keluar dari sifat riya. Ingin terpandang, ingin dilihat orang. Makanya ketika di sholat sendirian, dia tidak tumak nina, bacaannya cepat. Begitu bersama orang lain, tartil bacaannya, tumak ninah gerakan-gerakannya. Nah, sampai nangis-nangis kalau di depan orang. Begitu sendirian sudah berubah total. Nah, orang yang mencapai kondisi ikhlas karena sudah karena Allah, maka ibadahnya dan istighfarnya yang diminta kepada Allah agar supaya hatinya bersih dari sifat-sifat ini. Sum'ah. Ya, ingin terkenal sehingga termasuk ceramahnya dibagus-bagusin, latihan gerakannya gimana menghibur orang sehingga ya tanpa terasa walaupun katanya berdakwah tapi ya tidak jauh berbeda dengan Eko Patrio yang ngelawak. Kenapa? Ya intinya di situ lawakan-lawakan orang bikin senang sehingga ngundang lagi. Ketika bikin orang tertawa, bikin orang ini tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Memang itu alasan yang paling rasional. Ceramah yang begini, yang lucu, biar orang tidak ngantuk, memang rasional. Akan tetapi ketika hal tersebut menjadi model untuk mendapatkan perhatian, lah ini yang bermasalah. Kenapa? Perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang unik. Oleh karena itu yang banyak tergelincir ketika menuju Allah adalah orang-orang yang terkenal. Sehingga di antara caranya ahlul ma'rifah menghindari terkenal ini. Bukan karena apa? Dia takut tidak kuat setelah dipandang orang, setelah ada di depan orang timbul. Ya dari pakaiannya dibagus-bagusin, bikin model, yang setelah itu besoknya rame di pasar. Ya. Jadi baju model ustadz ini, peci model ustadz ini. Laris manis sehingga dia dapat cuan dari modelnya. Sehingga dia bukan menjadi ustadz tapi menjadi foto model. Ya, tergelincirnya atau terlepasnya seorang ahli ibadah yang tanpa disadari bentuknya ibadah di masjid, bentuknya umroh, haji, dan macam-macam, tapi tidak menuju Allah, tapi menuju nafsunya. Apa di antara nafsu? Ya, ria'an nas, biar dipandang oleh orang, sehingga karena ibadahnya bagus, orang sungkan, orang menghormat, setelah dihormati orang, merasa berhasil dengan ibadahnya. Merasa berhasil karena orang menghormati, ini juga bagian yang menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang beribadah karena Allah tidak peduli apakah dihormatin orang atau dibenci orang, selama itu benar berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, jalan. Sehingga banyak para arifin, para arif billah yang harus mendekam di penjara, bahkan dibunuh oleh orang-orang karena tidak sesuai dengan selera. Apalagi berlawanan dengan selera penguasa. Sehingga ya fatwanya macam-macamnya gimana yang agar memuaskan penguasa biar kegiatan-kegiatannya dapat support, dapat dana dari penguasa. Sehingga ya maaf misalnya ya
biar ya mengikuti penguasa, biar dapat bantuan pesantrennya tidak sulit bikin bangunan. Lah ini berarti dia ingin ya bukan karena Allah sudah. Oleh karena itu ya karena Allah ini perkara yang amat sangat rumit. Dan tidak semua orang mampu karena Allah, termasuk saya yang berbicara ini. Karena Allah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dan para muhibbin serta para pemirsa rahimakumullah. Jadi ikhlas. Karena sudah ikhlas maka naik nanti kepada golongan siddiqin. Karena keimanannya sudah tidak tergoyahkan. Sehingga apapun yang dikerjakan karena Allah dan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mencapai kondisi ini disiksa di luar batas kemanusiaan pun dia tidak akan bergeming.